Hari ini, saya akan melihat perintah Yesus yang paling aneh dan mengejutkan. Perintah ini sangat ekstrim sehingga digunakan untuk membuktikan bahwa Anda tidak dapat menerima apapun yang Yesus katakan secara harfiah. Tetapi saya akan menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk memahami pengajaran ini adalah dengan menerimanya secara harfiah. Sangat mudah untuk dipahami ketika kita berhenti terkejut, dan dengarkan baik-baik apa yang dikatakannya. Perintah itu datang dari Matius 18:8-9. Jika tangan atau kakimu menyebabkanmu berbuat dosa, potong dan buanglah. Lebih baik menjadi lumpuh atau lumpuh daripada memiliki dua tangan atau dua kaki dan berakhir di neraka. Jika matamu membuatmu berbuat dosa, cabutlah. Lebih baik hanya memiliki satu mata daripada memiliki dua mata dan dilemparkan ke dalam api neraka. Saya tidak tahu siapapun yang telah memotong tangan mereka atau memotong mata mereka setelah membaca ayat ini. Tetapi saya tahu bahwa ada orang-orang seperti ini di beberapa rumah sakit jiwa. Jadi kami berasumsi bahwa hanya orang gila yang benar-benar mematuhi pengajaran ini. Tetapi pertama-tama, dengarkan beberapa ilustrasi. Pada tahun 2003, pemanjat tebing Aaron Ralston terjebak dalam jurang yang dalam di padang pasir Utah. Setelah sebuah batu jatuh di tangan dan lengannya. Selama 5 hari, ia mencoba melepaskan lengannya. Dia hanya punya sebotol air untuk membuat dirinya tetap hidup. Tangannya mulai membusuk ketika dia memiliki keberanian untuk benar-benar mematahkan dua tulang di lengannya dan kemudian memotong daging untuk membebaskan dirinya dari bebatuan. Apakah Ralston gila? Apakah dia salah arah? Atau apakah dia membuat keputusan yang sangat bijak? Keputusan untuk kehilangan tangannya untuk menyelamatkan hidupnya? Ini ilustrasi lain. Di rumah sakit di seluruh dunia, ahli bedah memotong kulit, otot, tulang, bahkan organ, dari orang-orang. Mereka melakukannya untuk melindungi seluruh tubuh dari kanker, gangren, dan infeksi lainnya. Apakah para ahli bedah gila? Apakah mereka fanatik? Dalam kedua ilustrasi ini, orang-orang bertindak dengan bijak. Apa yang mereka lakukan terdengar ekstrim, tetapi tidak jika Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi jika mereka tidak bertindak. Dan apa yang Yesus katakan hanya ekstrim jika kita melupakan perbedaan antara kehidupan kekal dan hukuman kekal. Kita mungkin tidak sepakat tentang apa sebenarnya surga dan neraka itu, tetapi apakah perbedaannya lebih penting daripada kehilangan tangan atau mata? Kita bisa kehilangan hal-hal itu tanpa kehilangan nyawa kita. Tetapi jika kita tidak berpikir surga bernilai sebanyak itu, maka kita harus mengatakan itu. Kita harus mengatakan bahwa surga hanyalah dongeng. Surga kita hanyalah mimpi, dan neraka hanyalah cerita horor. Yang penting adalah kenyamanan, di sini dan sekarang. Sisanya adalah fantasi. Itulah yang ditunjukkan oleh tindakan kami. Ini adalah pilihan yang harus kita buat masing-masing. Kita dapat mengejar kesuksesan, kesenangan, popularitas, kenyamanan selama 80 atau 90 tahun. Atau kita bisa mengambil risiko itu semua dengan kehidupan yang lebih indah, selamanya, bersama Tuhan. Yang mana yang akan Anda pilih? Cara Yesus mengajarkannya, kita tidak bisa memiliki keduanya. Jika Anda tidak percaya bahwa ada Tuhan, bahwa apa yang Yesus katakan adalah kebenaran absolut, dikirim kepada kita dari pencipta kita, Anda akan selalu memilih opsi yang lebih mudah. Jadi sekarang kita akan berpikir tentang apa arti sesungguhnya mengambil Yesus secara harfiah ketika dia mengatakan untuk memotong tangan atau kaki kita, atau mata kita, jika itu menyebabkan kita berbuat dosa. Saya pernah meletakkan pisau yang sangat tajam di saku saya, berencana untuk benar-benar mematuhi perintah itu.
Jika tangan saya, atau kaki, atau mata, menyebabkan saya berdosa, saya akan memotongnya. Bayangkan diri Anda melakukan itu. Apakah Anda akan hidup berbeda dengan cara Anda hidup sekarang? Orang Kristen di mana-mana telah diajarkan untuk berpikir bersantai. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tuhan akan mengabaikannya. Kita semua berdosa, jadi yang utama adalah bahwa Tuhan akan selalu mengampuni kamu, tanpa syarat. Memang benar tidak ada yang sempurna. Tetapi pisau lipat itu menunjukkan kepada saya betapa lebih baiknya saya jika saya mencoba. Kemungkinan kehilangan mata atau tangan atau kaki bisa menjadi motivasi yang kuat. Dengan pisau itu di sakuku, aku berkali-kali lebih waspada untuk menahan godaan. Dan sebelum hari itu selesai, saya belajar sesuatu yang lain. Tangan saya, atau mata saya, atau kaki saya tidak akan menyebabkan saya berbuat dosa. Penyebab sebenarnya adalah hatiku. Ketika saya menjadi malas melawan kejahatan, saat itulah saya mulai berdosa. Yang benar-benar saya butuhkan adalah transplantasi jantung, atau mungkin transplantasi otak. Tetapi percaya bahwa saya akan menderita jika saya berdosa, sudah cukup untuk mengubah pemikiran saya. Saya bisa melihat betapa mengerikannya dosa itu. Saya diubah, saya memiliki pikiran yang baru. Dan itu terjadi hanya dengan meyakini perintah yang mengejutkan ini. Saya tidak membawa pisau lipat di sekitar saya sekarang. Tapi mungkin aku harus. Saya sering lupa pelajaran yang saya pelajari hari itu. Saya meluncur kembali ke toleransi keegoisan, ketidaksabaran, dan kebanggaan dalam hidup saya. Dapatkah Anda melihat apa yang saya katakan tentang pengajaran Yesus ini? Dia ingin kita menjadi sangat serius dalam menentang dosa, bahkan jika itu berarti kehilangan anggota tubuh atau mata untuk melakukannya. Itu adalah pengajaran yang luar biasa. Kita semua harus menganggapnya lebih serius. Orang-orang memberikan beberapa argumen yang sangat bodoh terhadap ajaran Yesus yang saya khotbahkan di video ini. Dan apa yang ditunjukkan kepada saya, lebih dari segalanya, adalah bahwa orang-orang tidak peduli dengan apa yang Yesus katakan atau apa yang dia pikirkan. Di bawah semua pertunjukan keagamaan mereka benar-benar terdengar lebih seperti ateis. Mereka berbicara seolah-olah Yesus tidak ada, dan ajarannya adalah sampah. Mereka bertindak seperti menemukan kesalahan dalam diri saya akan membuat kebenaran dari Yesus pergi. Kamu tidak cukup mencintai, kata mereka. Kamu mungkin munafik. Hal-hal berbeda di zaman Alkitab. Pendeta saya mengatakan bahwa para penerjemah tidak mengerti bahasa Yunani seperti dia. Begitulah cara mereka berbicara. Apakah Anda mengerti apa yang terjadi? Kita semua terjebak di dasar jurang yang dalam. Kami kelaparan sampai mati dan sekarat kehausan. Jurang itu adalah dunia tempat kita hidup. Ini termasuk banyak agama kita. Kematian ada di sekitar kita, dan Yesus berkata, ubah prioritas Anda. Angkat salibmu dan ikuti aku. Jika kamu akan kehilangan hidupmu di sini dan sekarang, kamu dapat menemukannya bersamaku, di sana. Jadi tinggalkan saja, dan temukan hidup yang kekal. Tentu saja kita bisa tinggal di sana bersama orang banyak yang sekarat dalam perjalanan ke neraka. Beberapa hari lagi, melakukan yang terbaik untuk merasa nyaman dengan gangren spiritual. Dengan kelaparan rohani, mati tanpa firman Tuhan, sampai jiwamu benar-benar hancur. Itu pilihan Anda, saudara dan saudari. Setiap kali Anda mendengar pengajaran lain tentang Yesus, seperti yang Anda dengar dalam video ini, Tuhan memberi Anda satu kesempatan lagi. Kesempatan untuk mengambil jalan sempit yang mengarah pada kehidupan, atau cara luas, yang mengarah pada kematian. Ini adalah pilihan yang tidak harus bergantung pada musik emosional dari organ gereja, atau orang banyak yang datang dari semua sudut auditorium untuk menyapu Anda ke arah depan gereja, atau bahkan lengan penuh kasih di bahu Anda, memohon Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Ini adalah pilihan yang harus Anda buat melawan semua oposisi. Buat itu dalam terang hari, mengetahui bahwa itu akan dikenakan biaya segalanya. Jika Anda dapat melakukannya di bawah kondisi itu, Allah akan menghormati pilihan itu, dan menuliskannya dalam kitab kehidupan kekalnya. Jangan menundanya, ini nyata, teman.
Ini bukan tiruan murah. Anda sendiri yang memiliki kunci. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?